Assalamualaikum. Saya dapat wejangan dari guru saya. Kurang lebih kayak gini. Antum jangan terlalu pede dan bersantai diri setelah bertaubat. Bisa jadi dosa kita di masa lalu adalah dosa jariyah yang terus menumpuk sampai saat ini tanpa kita sadari. Dosa ketika antum pacaran, contohnya antum upload kegiatan antum sama pacar antum di sosial media, di status WA, di Insta Story, dan sebagainya. Ternyata banyak orang yang lihat dan tergugah untuk pengen pacaran kayak antum, pengen ngikutin apa yang antum lakuin. Gimana? Kebayangkan dosanya satu orang saja yang ngikutin. Dan ini di sosial media, antum publish, antum pamer pacar dan sebagainya. Dan banyak orang yang lihat. Saya bertanya, lantas apa solusinya? Apakah ada cara agar dosa kita ini bisa terhapus? Jawabannya, nggak ada. Dosa jariyah selama masih ada yang melakukan, maka dosa itu akan tetap bertambah dan mengalir. Maka solusinya adalah perbanyak pahala. Lipat gandakan pahala kita agar di hari dimana kita dihisab nanti, timbangan pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Cuma yang jadi pertanyaan adalah gimana cara melipat gandakan pahala kita? Caranya adalah berdakwah, sampaikan ajaran Islam ke lebih banyak orang, estafetkan ilmu yang bermanfaat ke lebih banyak orang, dekatkan orang kepada Islam. Tapi kan berdakwah itu berat, apalagi dakwahnya sendirian. Maka dari itu pentingnya berkelompok, pentingnya berjamaah untuk menyampaikan ke lebih banyak orang tentang syariat Islam. Dengan berdakwah berjamaah, kita bisa mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Contoh misalkan saat memandikan jenazah. Misal, antum cuma bisa kebagian bantu colokin selang ke keran doang. Antum bisa dapat pahala yang sama dengan yang lain dari pahala jamaah. Ditambah pahala antum sendiri dari colokin selang ke keran. Jadi ada dua pahala. Dari pahala antum colokin selang ke keran, sama pahala dari jamaah, yaitu memandikan jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Nah, kalau dakwah berjamaah misal, ada kegiatan kajian, antum gak bisa ceramah, antum gak bisa ngomong di depan panggung, tapi contoh, antum cuma bisa bikin video atau desain poster kegiatan kajiannya. Bayangkan, misal ada 100 orang yang hadir di kegiatan kajian itu karena melihat poster yang antum desain. Sudahlah dapat pahala ngedesain untuk dakwah seperti contoh kajian tadi, dapat pahala dakwah berjamaahnya dengan kelompok, bonus pula pahala dari seluruh jamaah yang hadir. Ditambah lagi, kalau misalkan ada jamaah yang mengamalkan hasil kajiannya, menyebarkan hasil kajiannya ke lebih banyak orang. Kebayang nggak tuh, berkali-kali lipatnya pahala. Ibarat passive income tanpa modal. So, jangan kepedean atas taubatnya kita. Kita nggak tahu apakah dosa kita diterima atau tidak. Jangan bersikap santai setelah bertaubat atas dosa kita. Kita nggak tahu, mungkin ada dosa jariyah yang saat ini terus menumpuk karena ulah kita di masa lalu. Maka perbanyaklah pahala dengan cara berdakwah. Berdakwah secara berjamaah. Insyaallah, inilah pentingnya dakwah berjamaah. Kita bisa membagi tugas sesuai dengan kemampuan kita. Dan berdakwah berjamaah adalah salah satu cara melipat gandakan pahala kita. Dengan berdakwah, kita bisa menyampaikan sembari kita memperbaiki diri. Dengan berdakwah itu akan menjadi pengingat untuk diri sendiri, untuk lebih baik lagi dengan apa yang kita sampaikan, maka kita harus mengikuti apa yang kita sampaikan juga. Maka, apapun keahliannya, pelajari cara mendapatkan pahalanya. Apapun yang kita lakukan, manfaatkan untuk mendapatkan pahala. Sebarkan video ini dan biarkan orang lain tahu bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. See you. Assalamualaikum.